Kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia yang berada di kawasan Aceh. Adapun silsilah kerajaan Samudra Pasai dimulai dari Sultan Malikul Saleh yang memimpin sejak 1267 Masehi. Mailin dalam peran Sultan Iskandar Muda dalam pengembangan Islam dan Kesultanan Melayu di Sumatera Timur mengungkapkan bahwa keberadaan kerajaan Samudra Pasai ini diketahui dari batu nisan Sultan Malik Al-Saleh yang bertuliskan tahun 1297. Kerajaan Samudra Pasai ini berasal dari penemuan makam raja-raja di Pasai di kawasan Gedong, Aceh Utara. Diperkirakan letak makam tersebut ada di desa Buringin yang letaknya 17 km sebelah timur Lok Sumawe. Salah satu makam yang dijumpai di kawasan tersebut adalah makam Sultan Malik Al-Saleh. Pada batu nisannya bertuliskan tahun 1360 Hijriah atau 1297 Masehi. Tahun tersebut bersamaan dengan perkembangan sastra Melayu klasik. Sultan Malik Al-Saleh, pendiri Kesultanan Samudra Pasai dan raja pertama. Sultan Muhammad Malikul Zahir, putra Sultan Malik Al-Saleh dan meneruskan kekuasaan setelah ayahnya wafat. Sultan Mahmud Malik Az-Zahir, raja yang membawa Kesultanan Samudra Pasai pada masa kejayaannya. Sultan Zainal Abidin Malik Az-Zahir, raja yang memimpin saat Kesultanan Samudra Pasai mengalami awal keruntuhan. Sultanah Nahrasiyah, sultanah yang memerintah setelah Sultan Zainal Abidin. Kerajaan Samudra Pasai yang didirikan oleh Marasilu bergelar Sultan Malik Al-Saleh sebagai raja pertama yang memerintah tahun 1285 sampai dengan 1297. Pada masa pemerintahannya, datang seorang musafir dari Venetia, Italia tahun 1292 yang bernama Marco Polo. Melalui catatan perjalanan Marco Polo lah maka dapat diketahui bahwa Raja Samudra Pasai bergelar Sultan setelah Sultan Malik Al-Saleh wafat. Maka pemerintahannya digantikan oleh keturunannya, yaitu Sultan Muhammad yang bergelar Sultan Malik Al-Tahir. Pengganti dari Sultan Muhammad adalah Sultan Ahmad yang juga bergelar Sultan Malik Al-Tahir II 1320 sampai dengan 1348. Pada masa ini, pemerintah Samudra Pasai berkembang pesat dan terus menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan Islam di India maupun Arab. Dengan letaknya yang strategis, maka Samudra Pasai berkembang sebagai kerajaan maritim dan bandar transito. Dengan demikian, Samudra Pasai menggantikan peranan Sriwijaya di Selat Malaka. Kerajaan Samudra Pasai memiliki hegemoni pengaruh atas pelabuhan-pelabuhan penting di Pidi, Perlak, dan lain-lain. Samudra Pasai berkembang pesat pada masa pemerintahan Sultan Malik Al-Tahir II. Hal ini juga sesuai dengan keterangan Ibnu Battulah. Telah disebutkan di muka bahwa Pasai merupakan kerajaan besar, pusat perdagangan dan perkembangan agama Islam. Sebagai kerajaan besar, di kerajaan ini juga berkembang suatu kehidupan yang menghasilkan karya tulis yang baik. Sekelompok minoritas kreatif berhasil memanfaatkan huruf Arab yang dibawa oleh agama Islam untuk menulis karya mereka dalam bahasa Melayu. Inilah yang kemudian disebut sebagai bahasa Jawi, dan hurufnya disebut Arab Jawi. Di antara karya tulis tersebut adalah Hikayat Raja Pasai, HRP. Bagian awal teks ini diperkirakan ditulis sekitar tahun 1365 Masehi. HRP menandai dimulainya perkembangan sastra Melayu klasik di bumi Nusantara. Bahasa Melayu tersebut kemudian yang digunakan oleh Syekh Abdurrauf Al-Singkili untuk menuliskan buku-bukunya. Peninggalan utama Kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama, makam
Sultan Malik Al-Saleh. Makam ini merupakan salah satu peninggalan paling penting menandai tempat peristirahatan pendiri kerajaan Samudra Pasai. Yang kedua, lonceng Cakradonya. Lonceng besar ini diduga adalah hadiah dari Kekaisaran Tiongkok dan menjadi simbol kekuasaan kerajaan. Yang ketiga, nisan dengan tulisan Arab. Nisan-nisan yang ditemukan di makam-makam para raja, khususnya Sultan Malik Al-Saleh, menunjukkan pengaruh Islam dan adanya tradisi pemakaman Islam di Samudra Pasai. Yang keempat, Hikayat Raja-Raja Pasai. Karya sastra dalam bahasa Melayu ini memberikan informasi tentang kerajaan dan pemerintahan kerajaan Samudra Pasai, termasuk cerita tentang pendiri kerajaan dan para raja penerusnya. Yang kelima, koin dirham emas. Sebagai pusat perdagangan, kerajaan Samudra Pasai mengeluarkan koin dirham emas yang digunakan sebagai alat pembayaran dalam transaksi dagang. Runtuhnya kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai berdiri dari abad ke-13 hingga 16 Masehi, atau sekitar 3 abad, hingga akhirnya runtuh akibat serangan Portugis. Kerajaan Samudra Pasai di bawah pemerintahan Sultan Zain Al-Abidin akhirnya ditaklukkan Portugis pada tahun 1521.